Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Siva Anaila dengan NIM 2024121058, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan kasus kebocoran data pajak di Indonesia. Pertama adalah rumusan masalah. Pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang ada di kasus kebocoran data pajak di Indonesia. Kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi di kasus kebocoran data pajak di Indonesia. Dan ada beberapa informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, menurut saya, apakah yang perlu saya lakukan di kemudian hari agar saya terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang ada di kasus kebocoran data pajak di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang kasus. Pada September 2024, muncul dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan oleh hacker bernama Bjorka. Data yang bocor termasuk data tokoh penting seperti Presiden Joko Widodo, Gibran, dan Kaisang, serta pejabat tinggi lainnya. Kebocoran ini menjadi sorotan publik dan anggota DPR sebagai ancaman serius terhadap keamanan data nasional. Selanjutnya, fakta dan kronologi. Data bocor berupa NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual di forum peretas dengan harga sekitar 150 juta. Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan evaluasi dan investigasi internal di Direktorat Jenderal atau DJP. Polri melakukan penyelidikan atas kasus ini. Selanjutnya, dimensi moral yang terkait. Pertama, hak dan kewajiban informasi. Kebocoran data pajak melanggar hak individu atas privasi dan perlindungan data pribadi. Wajib pajak berhak atas kerahasiaan data mereka. Sedangkan institusi pengelolaan data atau seperti Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data tersebut. Kedua, tanggung jawab dan akuntabilitas. Lembaga pengelola data wajib bertanggung jawab atas keamanan data yang dikelola. Dalam kasus kebocoran, kelalaian atau kegagalan dalam menjaga keamanan data menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab moral maupun hukum. Akuntabilitas juga berarti pejabat yang lalai atau menyalahgunakan akses harus dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana. Ketiga, prinsip etika profesi keamanan cyber. Terdapat pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, transparansi atau transparency, dan pertanggungjawaban atau accountability dalam pengelolaan data pajak. Data sensitif yang bocor menandakan lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan, serta kurangnya transparansi kepada publik mengenai bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi. Keempat, data sosial dan kepercayaan publik. Kebocoran data berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem perpajakan. Hal ini dapat mengganggu kepatuhan pajak dan stabilitas penerimaan negara, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang luas. Selanjutnya, hak-hak korban yang dijamin oleh peraturan. Pertama, korban kebocoran data berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis dari operator sistem elektronik jika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 5 Peraturan Pemerintah 71 tahun 2019. Kedua, korban berhak mengajukan pengaduan dan memperoleh penyelesaian atas pelanggaran data pribadinya kepada Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang dibentuk berdasarkan UU PDP. Ketiga, UU PDP mengatur sanksi administratif atau peringatan, perhentian sementara, penghapusan data, denda, hingga sanksi pidana penjara dan denda miliaran rupiah bagi pelaku pelanggaran. Selanjutnya ada informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ketiga, UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 73 PMK 03 2017 serta PMK Nomor 19 PMK 03 2018. Keempat, UU ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, cara agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika sistem informasi. Pertama, memperbarui antivirus dan sistem keamanan. Kedua, ganti kata sandi secara berkala. Ketiga, aktifkan fitur keamanan tambahan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kebocoran data pajak di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak multidimensi, menurunkan kepercayaan publik, mengancam kepatuhan pajak, dan menimbulkan resiko sosial ekonomi yang luas. Penyebab utama meliputi kelemahan sistem keamanan, kelalaian pengelolaan data, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat sistem perpajakan, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif, termasuk peningkatan keamanan teknis, reformasi komunikasi, edukasi publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.